Kita masuk ke segmen Cara Sehat. Di segmen kali ini kita akan berbagi informasi penanganan di rumah untuk mengatasi nyeri pinggang. Nah, ini tadi siapa nih yang jadi? Kita switch dulu deh. Oh iya, oke. Ya. Pas banget. Emang rezeki. Tadi kan aku lagi sakit pinggang tadi, benar kan? Jadi Silakan dok, ayo dok. Oke, nah Mas Budi, ini teman saya kan tadi sakit pinggang nih. Nah, ini bagaimana nih penanganan di rumah untuk mengatasi sakit pinggang, nyeri pinggang? Oke, baik. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya adalah, pertama adalah kita posisikan ketika pasien atau orang yang menderita nyeri pinggang itu dalam tempat tidur yang rata. Oke, seperti dengan ini, posisi telungkup. Betul dok. Ya. Kenapa posisi telungkup? Supaya tulang belakang berada di atas. Oke. Sehingga ketika tulang belakang berada di atas, tekanan pada tulang belakang atau pada pinggang berkurang dok jadinya. Dan untuk posisi kepalanya apakah seperti ini disanggah dengan kedua tangan atau gimana? Bisa juga kita lakukan lebih nyaman ya dok mungkin. Nah seperti ini, kepalanya rebahan dok. Nah seperti ini. Jadi seperti ini yang benar ya? Betul, itu untuk yang langkah pertama. Iya. Langkah berikutnya kita juga bisa berikan juga dengan ice pack atau kompres dingin. Kompres es ya? Betul, contohnya seperti ini dok. Nah, kita berikan pada pinggangnya seperti ini dengan waktu 15 menit. Oke, ini bisa langsung menyentuh kulit atau menggunakan tetap baju? Betul, kita lakukan adalah kita berikan ice pack atau di rumah mungkin bisa dilakukan dengan es batu, dimasukkan dalam plastik kemudian dilapisi kain tipis. Oke. Nah, Ini tulisan enak loh ini. Nyaman ya dok? Banget, nyaman. Gimana dok? Enak rasanya? Oke. Dengan waktu 15 menit ya dok? 15 menit. 15 menit fungsinya adalah untuk mengurangi inflamasi atau peradangan. Oke, jadi bisa untuk menghilangkan merah juga, kemudian nyeri juga ya? Betul dok. Ya, kemudian selain menggunakan ice pack, apalagi nih mas? Nah, langkah berikutnya setelah ice pack kita sudah berikan, kita bisa juga untuk mengurangi tekanan pada pinggang atau nyeri pinggangnya, kita bisa menggunakan korset ya dok ya? Iya. Nah, seperti ini. Kita pakaikan di sini. Oke, nah dok, bagaimana dok cara menggunakan korset yang benar? Jadi korset ini, Jadi ini bukan buat bikin langsing ya? ya, tapi secara tidak langsung Bisa bikin akan langsing. membuat bikin Efek langsing juga, Iya. oke. Jadi korset ini kita gunakan untuk menopang tulang belakang kita. Iya. Jadi ketika kita menggunakan korset seperti ini, korset yang untuk penanganan nyeri pinggang ini berbeda dengan korset langsing ya. Jadi korsetnya ada bantalannya, ada besinya. Ada besinya di kanan kiri tulang belakang ini. Jadi fungsinya sebagai penopang. Nah, ini diletakkan pada daerah pinggang, kemudian digunakan pada saat kita berdiri atau berjalan saat posisi melawan gravitasi, bukan pada saat berbaring. Dok, kalau di rumah itu kan biasanya nggak ada korset. Iya. Nah, apa nih pengganti korset? Biasanya pasien-pasien saya apakah punya stagen atau tidak? Stagen itu yang zaman dulu. Iya. Pakai stagen dok. Oke, jadi bisa pakai stagen ya? Bisa. Nah, kemudian kan tadi katanya telungkup di atas tempat tidur. Iya. Nah, tempat tidur yang rata. Nah, andai kata misalnya tidak ada tempat tidur yang memadai lah, tapi di lantai, ini boleh nggak dok? Boleh, tapi dialasin ada alas tipis ya, semacam matras tipis. Karena kalau misalnya terlalu keras juga akan membuat tidak nyaman, akan sakit pada tubuh ya. Bed cover, ya, bed cover boleh atau karpet boleh. Yang penting rata dan jangan terlalu empuk juga sebenarnya. Iya, jangan terlalu empuk, jangan terlalu keras. Iya. Nah, Dr. Ziki, dok, kalau misalnya setelah mendapatkan penanganan di rumah, nah selanjutnya apa nih yang dapat dilakukan oleh pasien? Yang pasti kita harus segera periksakan ya, ini masuk nyeri punggung bawah yang jenis apa. Karena dari situlah nanti akan terkait dengan terapinya. Apakah dengan fisioterapi saja, apa kombinasi dengan obat, atau bisa dengan modifikasi gaya hidup, posisi diperbaiki segala macam ya. Perlu pakai korset atau tidak. Dan yang paling penting, apakah ini perlu operasi atau tidak. Tapi pada kenyataannya saraf kejepit ini ya, saraf kejepit nggak semuanya dioperasi kok. Bahkan kalau saya akan melihat gimana caranya supaya tidak dioperasi. Karena ada kriteria untuk operasi ya. Yang pertama adalah nyerinya semakin bertambah. Istilahnya sangat-sangat nyeri. Yang kedua mulai terjadi kelumpuhan. Yang ketiga ada gangguan buang air kecil atau buang air besar. Bisa tahan kencing ya? Iya, ini ya. Kalau ada 3 ini baru kita indikasi operasi. Cuma kalau hanya nyeri hilang timbul, biasanya kita usahakan dengan cara yang lain dulu. Jadi jangan terlalu takut. Dengan awal deteksi dini harusnya penanganannya akan lebih
tepat. Ya, Dan betul. harusnya malah mungkin lebih cepat Iya. sembuh harusnya ya. Betul. Ya. Dan lebih penting adalah dicari tahu apa nih penyebabnya. Oke. Dan wah dok, ini saking serunya ya, nggak terasa nih. Iya. 1 jam kita sudah membahas semua hal ini. Dan terima kasih kepada Dr. Ziki, Dr. Rita, dan Juga Mas Budi. Terima kasih juga udah menolong saya tadi ya. Udah enak dok? Juga. Ah, udah enakan. Oke. Tapi kayaknya saya masih mau terusin pakai tadi kompres dingin ya. Enak banget soalnya. Pakai stagen dok. Oke. Oke, saatnya kami pamit undur diri. Tapi jangan khawatir dok, kita akan tetap kembali Senin sampai Jumat di Ayo Hidup Sehat jam 1 sampai jam 2 siang. Jangan sampai ketinggalan info-info menarik mengenai kesehatan lainnya. Dan Anda bisa saksikan Ayo Hidup Sehat dan program unggulan TV One lainnya di TV One Connect dengan cara mengunduh TV One Connect di App Store atau Play Store. Dan saatnya kita berdua pamit semua. Saya Dr. Haikal. Saya Dr. Vito Damai, ingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga. Oleh karena itu mulai saat ini, Ayo Hidup Sehat, stay healthy and be awesome.